Ayah. Rico berkali-kali mengucek matanya ketika melihat sang ayah sedang tidur di sampingnya pagi itu. Apa ia sedang bermimpi atau berhalusinasi? Sampai-sampai ia menepuk pipinya sendiri. Sudah bangun, nak? Damian langsung mengulas senyumnya ketika melihat Rico terus menatapnya tak percaya. Beneran ayah? Sepertinya Rico masih belum percaya. Iya sayang, ini ayah. Damian langsung terharu ketika Rico langsung memeluknya dan memanggilnya ayah. Maafkan ayah nak, maafkan ayah. Ayah jangan pergi lagi ya, Rico sayang sama ayah, ucap Rico ketika Damian mengurai pelukannya. Ayah tidak akan kemana-mana nak, apa kakimu masih sakit? Tanya Damian. Sudah sembuh ayah tahu Rico punya mobil-mobilan remote loh. Rico langsung turun dari ranjangnya lalu mengambil ketiga mobil-mobilannya lalu membawanya ke hadapan sang ayah. Bocah kecil itu terlihat sangat antusias dengan mainan barunya tersebut, namun tidak dengan Damian. Siapa yang belikan, nak? Tanyanya penasaran. Omnya baik loh setiap hari kesini main sama Rico. Rico juga diajak jalan sama ibu, celoteh Rico. Dek. Mendengar cerita sang putra, Damian langsung mengepalkan tangannya. Siapa laki-laki yang sudah berani mengusik miliknya? Baiklah Rico mandi dulu ya, ucap Rico yang langsung membuyarkan lamunan Damian. Damian segera keluar dari kamar tersebut untuk mencari keberadaan Ariana, karena dari subuh wanitanya itu sudah meninggalkan kamar. Ia melihat berbagai macam kue sudah disusun rapi di tempatnya, sebenarnya jam berapa wanita itu bangun hingga sepagi ini sudah menyelesaikan pekerjaannya membuat kue-kuenya tersebut. Damian jadi diliputi perasaan bersalah, ia bersumpah setelah ini takkan membiarkan wanitanya itu bekerja keras dan tinggal di tempat yang tak layak seperti ini. Kamu sedang ngapain, sayang? Damian langsung saja melingkarkan tangannya ketika melihat Ariana sibuk dengan penggorengannya. Menjauhlah Dem, aku sedang memasak, protes Ariana. Namun bukannya menjauh, Damian justru meletakkan kepalanya di ceruk leher Ariana. Menghisap dalam-dalam aroma tubuh wanitanya itu yang memabukkan. Dem, kamu belum tahu ya rasanya dipukul pakai penggorengan panas, sumut Ariana ketika laki-laki itu mulai mengecupi lehernya bahkan sesekali menghisapnya dengan kuat hingga meninggalkan bekas merah keunguan di sana. Prang! Ariana langsung melemparkan sutil ke atas wajan hingga menimbulkan suara keras ketika Damian tak mengindahkan perkataannya. Laki-laki itu memang benar-benar seperti ulat bulu, jika sudah menempel susah sekali lepas dan bikin gatal puluh WKWKWK. Jangan galak-galak dong sayang nanti cantiknya hilang loh, ledek Damian yang masih berdiri tak jauh dari Ariana. Makanya jangan seperti soang, tuh kata para readers kamu seperti soang, sumut Ariana lagi. Mereka hanya iri saja sayang, bela Damian yang langsung mendapatkan tatapan tajam dari Ariana. Bukannya takut, Damian justru menarik pinggang Ariana hingga ia jatuh ke dalam pelukannya. Damian, teriak Ariana kesal, sepertinya kerjaannya di dapur tidak akan selesai-selesai karena laki-laki itu. Damian justru terkekeh karena sudah berhasil menjahili Ariana. Nih, aku akan menunjukkan soang yang sesungguhnya, ucapnya kemudian ia langsung melahap bibir Ariana dengan rakus. Laki-laki itu tak peduli meski Ariana sudah memberontak karena kehabisan napas, sepertinya Damian sudah begitu candu dengan bibir tipis dan merah alami itu. Bibir itu selalu memabukkan dan membangkitkan jiwa kelelakiannya yang sudah terasa mati selama 8 tahun. Kamu ingin membunuhku ya? Pekik Ariana ketika Damian baru melepaskan panggutannya, bibirnya pasti sudah bengkak saat ini karena ulah laki-laki itu. Habis bibirmu manis sayang, gimana aku nggak kayak soang, bela Damian yang kini sudah melepaskan Ariana dan membiarkan wanita itu menyelesaikan pekerjaannya. Ariana hanya melotot menatapnya, meski saat ini hatinya sangat bahagia. Hatinya yang sudah lama kosong, kini kembali berwarna karena kekasih hatinya itu telah kembali. Setelah itu mereka nampak sarapan bersama-sama sebelum Rico berangkat ke sekolah. Biar aku yang mengantar Rico, tawar Damian antusias. Tidak perlu, setiap pagi Rico diantar Mas Herman, tolak Ariana. Tapi aku ayahnya, bukan Herman, protes Damian, tentu saja dia marah enak saja laki-laki lain mengantar putranya itu ke sekolah. Apa kamu mau pagi-pagi ribut hanya karena istrimu dan putrimu itu melihat kamu mengantar Rico, sumut Ariana. Damian terdiam dan akhirnya ia mengalah, bukannya ia takut ketahuan Monica dan Olive. Namun untuk saat ini ia tak mau keberadaan Ariana dan Rico diketahui oleh mereka. Karena pasti keselamatan Ariana dan Rico akan terancam, ia tahu betul bagaimana sifat Monica dan kedua orang tuanya. Ayah Herman, teriak Rico ketika melihat motor Herman berhenti di depan rumah Ariana, nampak Widya juga berada di sana. Tuan Damian? Herman terperanjat ketika melihat Damian yang baru keluar dari dalam rumah tersebut dengan rambut acak-acakan khas bangun tidur.
Sedangkan Widya memindai penampilan Aryana yang pagi itu mencepol rambutnya ke atas. Namun bukan itu yang membuat Widya salah fokus, ia melihat beberapa tanda merah di leher Aryana. Sepertinya Aryana tidak menyadarinya, bagaimana ulah Demian tadi pagi yang membuat tanda kepemilikan di leher putihnya. Hati-hati membonceng putraku, jika lecet sedikit saja nyawamu menjadi taruhannya, ancam Demian pada Herman yang langsung membuat laki-laki itu menelan ludahnya. Kamu apa-apaan sih? Sumut Aryana pada Demian, tapi justru Demian langsung memeluk pinggangnya dengan posesif dan itu membuat Herman dan Widya termangu menatapnya. Banyak sekali pertanyaan di benak Herman dan Widya, sebenarnya apa hubungan atasannya itu dengan Aryana hingga nampak sedekat itu. Bahkan Demian tak segan memeluk Aryana, apalagi melihat tanda kepemilikan di leher Aryana. Mereka jadi traveling kemana-mana, apa mereka semalam sudah menghabiskan malam bersama? Ayah, Riko berangkat dulu ya. Riko nampak mencium tangan Demian dengan takzim dan itu lagi-lagi membuat Herman dan Widya terkejut karena Riko memanggil Demian dengan sebutan ayah. Herman dan Widya nampak menatap Aryana seakan meminta penjelasan semua ini. Sebenarnya Demian adalah ayah kandung Riko, ucap Aryana pada akhirnya yang langsung membuat Herman dan Widya melotot tak percaya. Sudah dengarkan, kalau Riko adalah putraku. Jadi berhati-hatilah mengantar calon pewaris Anggoro, ancam Demian dengan keangkuhannya dan itu langsung mendapatkan hadiah cubitan dari Aryana. Sakit sayang. Biarin saja lagi pula asal kamu tahu Mbak Widya dan Mas Herman tidak mungkin mencelakai Riko, bahkan mereka sudah menjaga Riko dari bayi, sumut Aryana. Baiklah, pasti nanti akan ku memberikan bonus besar buat dia, bela Demian. Baiklah kami pergi dulu, pamit Herman dan Widya. Setelah mereka pergi Aryana segera masuk ke dalam rumahnya, seperti biasa dia akan menyiapkan jualannya. Kamu mau ngapain sayang? Tanya Demian ketika Aryana akan membawa kue-kuenya. Tentu saja jualan mau apa lagi? Siapa yang mengizinkan MU untuk jualan lagi? Demian langsung mengambil tempat kue dari tangan Aryana. Aku tidak perlu izin darimu untuk jualan, sumut Aryana tak terima, enak saja laki-laki itu main larang-larang sedangkan dia dari subuh sudah lelah membuatnya. Mulai hari ini dan seterusnya kamu tidak kuizinkan jualan lagi, tegas Demian. Kamu tidak berhak melarangku Demian, lagi pula kamu hanya ayahnya Riko tapi bukan suamiku, kesal Aryana. Demian yang sudah tak sabar menghadapi keras kepalanya Aryana, langsung saja menggendong Aryana dan langsung membawanya ke kamarnya. Sepertinya kamu memang harus dikasih pelajaran sayang, biar mau menurut, ucapnya. Demian, kamu jangan macam-macam ya, pekik Aryana yang saat ini berada di dalam gendongan Demian. Demian, ampun. Aryana nampak tertawa sampai mengeluarkan air matanya ketika Demian menggelitikinya tanpa ampun. Ranjang yang sebelumnya baru dirapikan olehnya, kini berantakan lagi karena ulah Demian. Ampun, Demian, teriak Aryana lagi, laki-laki itu benar-benar membuatnya tak bisa berkutik. Ia merasakan geli tak tertahankan di sekujur tubuhnya. Ganti dulu panggilanmu padaku, baru kulepaskan, perintah Demian yang masih berada di atas tubuh Aryana, sebelah tangannya nampak sibuk memegang kedua tangan wanita itu ke atas kepalanya sedangkan tangan satunya lagi siap menggelitik. Memang kamu mau dipanggil apa? Soang, ledek Aryana yang langsung mendapatkan gelitikan lagi oleh Demian. Demian ampun, sepertinya sebentar lagi aku akan mati, rintih Aryana lemas. Makanya yang benar kalau buat panggilan, sayang. Demian nampak menatap jahil wanita di bawahnya itu. Memang kamu mau dipanggil apa? Pasrah Aryana, sepertinya tenaganya sudah mulai habis. Sayang, sahut Demian yang langsung membuat Aryana melotot. Ayo panggil sayang, perintahnya lagi. Mas Demian aja bagaimana, tawar Aryana, rasanya lidahnya keluh untuk mengucapkan panggilan sayang. Sepertinya kamu memang harus diberi pelajaran yang benar deh sayang biar nurut. Demian rasanya tak sabar, ia langsung menenggelamkan kepalanya di ceruk leher Aryana. Ia nampak mengecupi leher putih wanita itu dengan keras dan tentu saja itu membuat Aryana menggila. Mas Demian, hentikan, pekik Aryana yang merasakan gelanyar aneh di sekujur tubuhnya. Namun bukan Demian kalau dirinya langsung berhenti, ia justru mencium bibir Aryana. Tapi, kali ini ia menciumnya dengan lembut. Sepertinya keduanya sudah dipenuhi oleh gairah yang memuncak. Mereka seakan lupa apa yang sudah mereka lakukan saat ini adalah jalan menuju dosa besar. Aryana nampak begitu terlena oleh setiap sentuhan yang diberikan oleh Demian pada tubuhnya. Katakanlah jika iman dia memang lemah, namun kadang cinta bisa membutakan segalanya. Dan ia mencintai laki-laki itu, dia wanita normal yang juga haus akan sentuhan seorang pria. Tapi sepertinya sedikit akal sehatnya masih berfungsi dengan baik. Tolong jangan lakukan itu, mohon Aryana mengiba. Melihat wajah memohon Aryana, Demian langsung merutuki dirinya sendiri. Padahal sebelumnya, ia sudah janji tidak akan menyentuh wanita itu sebelum halal.
Ah tidak, menyentuh saja tidak apa-apa kan? Kecuali melakukan itu. Sepertinya otaknya sedang berperang argumen bersama setan-setan di tubuhnya. Maafkan aku, sayang. Demian langsung menarik selimut lalu menutupi tubuh setengah polos wanitanya itu. Maafkan aku, ucapnya lagi sembari memeluknya dengan erat. Please, menikahlah denganku, ucap Demian lagi saat Ariana sudah terlihat tenang. Setelah aku bercerai tentunya, mungkin beberapa hari lagi pengadilan sudah memberikan keputusannya, imbuhnya lagi sebelum Ariana melayangkan protes. Lalu bagaimana dengan orang tuamu? Ariana masih mengingat bagaimana sosok ibunya Demian yang begitu membencinya terutama kemiskinannya. Aku pasti akan meyakinkan mereka sayang, apalagi ada Rico. Sudah lama sekali mereka menginginkan seorang cucu, sahut Demian. Bagaimana kalau mereka tidak suka padaku? Ariana nampak membuat sebuah garis tak beraturan di dada bidang Demian dengan jari lentiknya. Mereka setuju atau tidak kita akan tetap menikah, sayang, sahut Demian meyakinkan. Aku takut. Ariana mendongakkan kepalanya menatap Demian yang juga sedang menatapnya. Kamu dan Rico akan selalu aman bersamaku, percayalah, bujuk Demian. Sedangkan Ariana hanya bisa menatap sendu laki-laki itu, kemudian ia kembali memeluknya. Setelah ini kamu beres-beres ya, aku akan mengajakmu ke suatu tempat, ujar Demian. Lalu jualanku? Ariana langsung bangkit dari tidurnya lalu melilitkan selimut sampai dadanya. Astaga sayang, lupakan jualanmu oke. Demian langsung mencubit gemas hidung Ariana, sungguh polos wanitanya itu. Bagaimana bisa wanita itu masih memikirkan jualannya yang tak seberapa, padahal sebentar lagi ia akan menjadi nyonya muda Anggoro yang hartanya tidak akan pernah habis 7 turunan meski ia gunakan untuk berfoya-foya sekalipun. Bagaimana aku bisa melupakannya, selama 8 tahun ini jualanku lah yang bisa menghidupiku dan Rico, sungut Ariana. Iya maaf, aku memang ayah yang brengsek. Tapi mulai saat ini hidupmu dan Rico adalah tanggung jawabku. Takkan ku biarkan tanganmu ini bekerja keras lagi, mengerti? Ujar Demian, ia memegang tangan Ariana yang terasa kasar dan itu membuatnya semakin bersalah. Tapi, aku tidak suka dibantah, sayang. Sekarang bersiap-siaplah aku akan mengajakmu jalan-jalan, sela Demian. Tapi, sayang, cepatlah ganti baju atau kamu mau tak berbusana sepanjang hari bersamaku di sini, gertak Demian seraya menatap tubuh Ariana, tatapan yang seakan menelanjangi wanita itu. Dasar mesum. Ariana segera berlari keluar menuju kamar mandi, sebenarnya tadi pagi ia sudah mandi tapi sepertinya ia harus mandi lagi setelah Demian membuatnya berkeringat. Ariana yang baru selesai mandi langsung masuk kembali ke dalam kamarnya dengan kimono mandi menutup tubuhnya yang basah. Ia nampak tercengang ketika melihat sebuah gaun cantik beserta dengan heelsnya. Ini punya siapa, Mas? Tanya Ariana heran. Tentu saja itu punyamu, sayang, sahut Demian, laki-laki itu nampak duduk di meja belajar Rico. Baiklah, tanpa bertanya lebih jauh, Ariana segera mengambil gaun tersebut lalu membawanya keluar. Mau kemana, sayang? Ganti pakaian di kamar mandi, sahut Ariana sembari keluar dari kamarnya tersebut, mana mungkin ia akan berganti pakaian di hadapan Demian. Setelah mengganti pakaiannya, Ariana segera masuk kembali ke dalam kamarnya. Kemudian ia mengoles wajahnya dengan make up tipis. Ia nampak melihat Demian yang sedang duduk di meja belajarnya Rico sembari menatap mobil-mobilan yang diberikan oleh Edgar beberapa hari yang lalu. Ariana jadi merasa gelisah, semoga saja laki-laki itu tidak banyak tanya. Ia tidak mau Demian sampai bertengkar dengan Edgar dan mungkin setelah ini ia akan melarang Edgar untuk datang lagi ke rumahnya. Siapa laki-laki itu, sayang? Tanya Demian dengan nada dingin. Ariana yang berada di depan cermin tiba-tiba merasa hawa panas di sekitarnya. Apa maksud kamu? Ariana tiba-tiba merasa gugup saat ini. Siapa laki-laki yang memberikan mainan mahal ini? Ulang Demian seraya menatap lekat Ariana. Gawat. Itu. Tok. Tok. Mendengar pintu rumahnya diketuk Ariana nampak lega, ia segera melangkahkan kakinya untuk keluar. Namun Demian langsung mencegahnya. Biar aku saja yang membukanya, ucapnya, kemudian ia berlalu keluar. Syukurlah, hampir saja. Semoga setelah ini ia melupakannya. Ariana langsung tersenyum lega, namun senyumnya perlahan menyurut ketika menyadari siapa yang datang. Jangan-jangan itu Edgar lagi.